Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah studi Perjuangan Nahdlatul Wathon. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Islam dalam konteks Nahdlatul Wathon. Jadi seperti apa hukum Islam dalam konteks Nahdlatul Wathon, kita akan bahas dalam video ini. Jadi, kontekstualisasi hukum Islam dalam kehidupan warga Nahdlatul Wathon tidak bisa lepas dari peranan karismatik Kiai Hamzah Wadi. Hampir semua ajaran yang dianut dan dikembangkan di Nahdlatul Wathon itu ajaran langsung atau diajarkan langsung oleh beliau. Dalam akidah, Nahdlatul Wathon menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam masalah fikih menganut mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan dalam masalah tasawuf menganut tasawuf Imam Al-Ghazali. Sebagaimana asas organisasi Nahdlatul Wathon adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah ala madhabil Imam Asy-Syafi'i yang bertujuan untuk li'a'la'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin. Dalam masalah akidah tidak ada pertentangan antar sesama warga Nahdlatul Wathon. Hanya sering ada pertentangan dengan paham-paham yang datang dari luar Nahdlatul Wathon. Sehingga Kiai Hamzah Wadi selalu mewanti-wanti warga Nahdlatul Wathon agar pandai-pandai dalam memilih guru tempat mengkaji ilmu agama. Adapun dalam bidang ilmu fikih, beberapa kali atau sering kali terjadi perbedaan pendapat di antara para jamaah Nahdlatul Wathon. Perbedaan tersebut terjadi biasanya antar tokoh agama atau para tuan guru di Nahdlatul Wathon yang berimbas pada jamaahnya. Akan tetapi, secara umum perbedaan pendapat di dalam fikih adalah suatu yang biasa. Istilah khilafiyah sangat kental dalam penentuan hukum terhadap suatu yang tidak ada dalil khasnya atau tidak ada dalil yang menjelaskan hukum sesuatu itu secara spesifik. Sehingga wajar saja jika kemudian muncul perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu pun oleh masyarakat Nahdlatul Wathon disikapi dengan wajar dan tidak sampai berujung pada pertentangan yang hebat. Putusan hukum dalam Islam terhadap suatu masalah itu dikenal dengan istilah ijtihad. Di dalam ijtihad ada dua metode ijtihad yang terkenal. Yang pertama adalah metode intiqai, yang kedua adalah metode insya'i atau ijtihad intiqai dan ijtihad insya'i. Metode intiqai adalah metode penetapan hukum yang dilakukan dengan mengungkapkan pendapat ulama-ulama terdahulu tentang dalil-dalil yang digunakan mereka, kemudian dibandingkan dan memilih pendapat yang kuat dalilnya dan yang lebih sesuai dengan kondisi sekarang. Sebagai contoh misalnya masalah batalnya wudhu seorang laki-laki ketika bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam kasus ini Imam Asy-Syafi'i menghukumi batal, sementara Imam Hanafi menghukumi tidak batal kecuali berjima ataupun berhubungan badan. Perbedaan pendapat tersebut dipicu oleh pemahaman para imam tentang makna persentuhan atau lamastumun nisa sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Imam Asy-Syafi'i memahami lafal lamas atau menyentuh itu dengan makna hakiki, makna menyentuh yang sebenarnya. Sebagaimana kaidah yang mengatakan bahwa al-aslu fil kalami al-haqiqah. Makna yang kuat pada suatu kalimat adalah makna sebenarnya, makna hakikinya.
Sehingga Imam Asy-Syafi'i berkesimpulan makna menyentuh di situ adalah menyentuh atau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Adapun Imam Hanafi memandang bahwa makna menyentuh atau bersentuhan di situ bukanlah makna bersentuhan yang sebenarnya. Ada qarinah yang kuat untuk memalingkan makna bersentuhan hakiki ke makna bersentuhan majazi, yaitu diartikan sebagai jima' atau berhubungan badan. Pemahaman ini tidak lepas dari hadis fi'li yang berasal dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menerangkan bahwa atau yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium salah satu istri beliau dan kemudian beliau keluar rumah menuju sholat dan tidak berwudu lagi. Maka dalam menyikapi perbedaan pendapat tersebut dengan menggunakan metode intiqai, berarti mengedepankan pendapat mana yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang digunakan oleh ulama terdahulu tadi. Adapun dalam konteks kita di Indonesia, masyarakat kita mayoritasnya adalah mazhab Asy-Syafi'i, meskipun ada juga yang bermadzhab lain. Sehingga dalam masalah ini mayoritas masyarakat Indonesia memegang pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan batalnya wudu seseorang tatkala bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Kemudian metode yang kedua adalah metode insya'i. Metode insya'i adalah metode penetapan hukum fikih dengan metode ijtihad tertentu untuk mengambil satu konklusi hukum atau kesimpulan hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan sebelumnya atau belum pernah terdapat pada zaman ulama-ulama terdahulu. Metode insya'i ini bisa diartikan bahwa penetapan hukum tersebut karena belum adanya putusan hukum tentang suatu masalah kontemporer, seperti misalnya penetapan hukum atas fenomena transplantasi, cloning dan lain-lain. Atau bisa diartikan juga sebagai penetapan hukum baru yang berbeda dengan hukum yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Hal ini terjadi karena dilakukannya penyesuaian dengan kondisi sekarang ini. Seperti halnya penetapan tentang hukum zakat tanah sewa oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang dalam penetapan hukumnya atau dalam konklusi hukumnya beliau berkesimpulan atau menyimpulkan sesuatu hukum baru yang berbeda dengan hukum yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, adapun kemudian banyak masalah-masalah terkait dengan keislaman yang muncul atau mencuat ke publik baru-baru ini, misalnya seperti kepemimpinan wanita, kemudian bunga bank dan lain-lain. Dalam kasus Nahdlatul Wathon, salah satu masalah ijtihadiyah yang berdampak besar terhadap Nahdlatul Wathon adalah tentang hukum kepemimpinan bagi wanita. Sehingga sampai saat ini Nahdlatul Wathon terbagi menjadi dua kubu. Pada dasarnya, perbedaan pendapat dalam masalah fikih adalah sesuatu yang lumrah. Akan tetapi, sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Muslihun dari seorang guru bangsa, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di mana beliau mengatakan bahwa ada perbedaan yang memang bisa dibiarkan, tetapi ada juga perbedaan yang harus ada konsensusnya. Oleh karena itu, dalam menyikapi masalah-masalah khilafiyah di zaman kontemporer sekarang ini, yang masih bisa ditolerir atau khilafiyah yang masih bisa saling bertoleransi dan yang tidak akan berdampak pada perpecahan umat, maka cukup dilakukan dengan saling memahami perbedaan pendapat tersebut. Tidak perlu saling menghujat, tidak perlu saling mencaci maki, cukup dengan saling memahami perbedaan pendapat tersebut. Tetapi jika sudah menjurus pada perpecahan, maka khilafiyah itu harus segera dikonsensuskan agar semua
masyarakat itu berada dalam satu payung hukum yang dikonsensuskan, satu pendapat hukum yang dikonsensuskan. Adapun pemetaan fikih ala Nahdlatul Wathon itu hanya cenderung terlihat satu corak saja, karena satu-satunya madhab yang digunakan pada organisasi Nahdlatul Wathon adalah madhab Asy-Syafi'i saja, maka corak fikih yang diamalkan oleh warganya selalu bermuara pada fikih madhab Asy-Syafi'i. Madhab Asy-Syafi'i sendiri adalah salah satu madhab di antara 4 madhab populer di dunia Islam. Dalam Islam kita kenal ada istilah ahkamul khamsah, yaitu 5 hukum di dalam Islam: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, dalam fikih Asy-Syafi'i 5 hukum itu tergabungkan dalam kitab-kitab fikih Syafi'i, di mana biasanya terbagi menjadi 4 bagian atau kita sebut dengan istilah rub'u. Pertama adalah rub'ul ibadat, atau yakni 1/4 bagian daripada kitab-kitab fikih Syafi'i itu yang membahas tentang peribadatan, tentang puasa, tentang sholat, tentang zakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, rub'ul muamalat, yaitu 1/4 lainnya adalah membahas tentang bagian yang berkaitan dengan pergaulan antar sama manusia, seperti jual beli dan segala macam. Kemudian yang ketiga ada rub'ul munakahat, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum perkawinan. Yang terakhir adalah rub'ul jinayat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum pidana atau pelanggaran. Kemudian masalah-masalah ijtihadiyah dalam masalah madhab Asy-Syafi'i yang digali dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas adalah masalah sholat, masalah perkawinan, halal dan haram, perdagangan, wakaf, pidana, dan lain sebagainya. Pada intinya adalah di Nahdlatul Wathon itu berpegang teguh dalam madhab dalam akidah itu pada akidah Asy'ari dan Maturidi, dalam tasawuf pada Imam Al-Ghazali, dalam fikih itu berpegang teguh pada madhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian jika ada hal-hal yang sifatnya khilafiyah dalam penentuan hukum fikih, maka itu hendaknya harus saling mentolerir, saling memahami. Itu pada hal-hal yang tidak menjurus kepada perpecahan umat. Tapi sekiranya jika itu menjurus kepada perpecahan umat, maka hukum tersebut harus dikonsensuskan. Demikianlah materi tentang hukum Islam dalam konteks Nahdlatul Wathon. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.